masih di luar ruangan bisa masuk dalam ruangan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya mengucapkan Happy Mother's Day buat para ibu yang ada di tempat ini. Hari ini hari spesial buat kita semua para ibu. Dan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kita mau menyembah Tuhan. Thank you Lord. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Engkau bukan Tuhan yang jauh dariku.
sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami sembahkan, kami tinggikan nama. Mari jemaat Tuhan, kita sembah Dia, kita muliakan Tuhan pagi hari. Angkat suara memuliakan Dia, puji Dia pagi hari ini. Kita patut bersyukur buat apa yang Dia buat dalam kehidupan. We love you, Lord. We glorify your name. Thank you, Blessed be the Jesus. name of the Lord. Buat selamanya kebaikan Hallelujah, Lord. kami agung-agungkan Engkau, Tuhan. Give you praise. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Lord. Buat selamanya kebaikan, buat selamanya kasih setiamu. Kau memuji Engkau pagi hari ini, Tuhan. Kau meninggikan Engkau, Tuhan. Sebab Engkau layak terima pujian kami pagi hari ini, Tuhan. Thank you, Jesus. We bless your name. We bless your name this morning, Lord. We bless you, Lord. Hallelujah, Lord. Glory and honor to you, Hallelujah. Jesus, you are worthy of our praise. You are worthy of our praise. everything. Syukur. You are everything, God. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih, Jesus. Kami bersyukur. Haleluya. Love you, Lord. Syukur. Terima kasih, Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau Allah yang baik, Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, hari yang baru yang Kau berikan, Tuhan. Biar setiap kami yang datang dengan letih lesu dapat beban berat pagi hari ini, Tuhan. Kami pulang mendapat kekuatan dari Engkau, Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau mengalir di tempat ini. Kau melawat setiap pribadi, Tuhan, yang ada di tempat ini, Tuhan. Kami sungguh memerlukan Engkau pagi hari ini, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biar ibadah pagi hari ini, Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran Engkau. Kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami mengalami restorasi yang dari Engkau. Terima kasih, Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa, Tuhan. Kau Allah yang indah, Tuhan. Kamu menyembah Kau, kamu meninggikan Kau, sungguh indah Kau, Tuhan. Kaulah menara perlindungan kami, Engkau sumber kekuatan kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Lord, we love you, Jesus. We love you, Jesus. Sungguh indah Kau, Tuhan, penuh kasih dan sayang. Mari sembah Dia pagi hari. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau, Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan,
harapan kami. Kau sumber dari segalanya dalam hidup kami. Pagi ini kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk meninggikan Engkau, bersorak-sorai karena Engkau layak Tuhan. Terima pujian, pengagungan, hormat kami Tuhan. Kau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan Amin. Amin. Mari kita puji Dia, kita tinggikan Dia. Angkat suaramu buat Tuhan Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Besarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Di sini dulu yes or yes. Ya, saya ingat waktu pertama kali kita punya anak, istri saya membelikan anak saya yang paling besar, Doni, yang paling terbaik. Nggak mungkin yang nggak terbaik, yang paling terbaik. Jadi seorang ibu selalu ingin memberikan yang the best. A mother always want to give the best for her children. That is a mother. Saya rasa semua ibu-ibu juga sama juga. Memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka kita coba lihat, kita sering kali dengar firman Tuhan, tapi kita coba tinjau kembali, karena firman Tuhan begitu dibaca juga masih baru lagi gitu, baru lagi. Matius 20:20, ya, ibu dari Zebedius, ya, ibu daripada Yohanes dan Yakobus. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Ya. Jadi datanglah
ibu dari anak-anak Zebedeus ini kepada Tuhan Yesus dan dia sujud meminta sesuatu. Apa yang dia minta? Kata di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kemudian kata Tuhan Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ini saudara coba lihat, dia minta, dia mohon, ya, see us the best. Kalau masuk di kerajaan Allah nanti, dia duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang adalah King of King and Lord of Lord, sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini ibu. Kita lihat positifnya ya. Jadi secara positifnya kita lihat bagaimana seorang ibu itu melakukan demi kasihnya, demi caringnya kepada anak-anaknya. Ya minta supaya kedua anaknya mendapatkan tempat yang the best, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri raja itu. Tadi nggak kelihatan kalau gitu ayatnya saudara. Ya. Jadi kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Ini saudara. Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kau minta, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Rupanya kedua anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus juga kepingin juga saudara. Ya kan? Kami dapat. Ya. Tapi kita kesampingkan itu. Yang saya maksud di poin pertama ini adalah the heart of the mother. Hati seorang ibu. Selalu ingin memberikan yang the best kepada anak-anaknya. Thank you. Nah, dia nggak minta supaya dia yang dapat yang apa itu paling buncit namanya kalau ini bahasa ini, paling akhir. Tapi dia minta yang utama dia. Saya percaya ibu-ibu juga sama ya. Ya ini seorang ibu. Seorang ibu pasti dari culture-nya itu sudah pasti dia akan memberikan yang terbaik. Ya. Oke, move on. Yang kedua, seorang ibu akan mengajarkan kepada anaknya takut akan Tuhan. Ini tentunya seorang ibu yang believer ya, seorang percaya. Seorang ibu yang dalam Tuhan seperti saudara ya, para ibu, dia akan mengajarkan kepada anak-anaknya takut akan Tuhan. This is very very important thing in our Christian life. Sebab apa yang kita tanamkan, yang kita ajarkan kepada anak-anak kita itu akan membawa dampak yang luar biasa kepada anak-anak kita. Jadi hati-hati saudara, jangan sampai kita sebagai orang percaya kita aware akan hal ini, kita lupakan akan hal ini. Seorang ibu yang baik, dia akan mengajarkan kepada anaknya takut akan Tuhan. Yang pertama, dia akan memberikan yang terbaik. Yang kedua sekarang, ini melihat dari sisi pandangan Alkitab ya. Jadi apa yang kita lihat semuanya adalah tertulis dalam Alkitab, sedang kita observe pagi ini sama-sama. Kita pelajari sama-sama. Ya.
Ini Rasul Paulus. Aku mengucap syukur kepada Allah, Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Seperti apa? Seperti yang dilakukan nenek moyangku. Berarti apa? Nenek moyangnya dia, papanya, mamanya, kakeknya, neneknya, orang tuanya, nenek moyangnya. Semua juga hidup di dalam melayani Tuhan. Sehingga Rasul Paulus katakan, I thank God whom I serve as my father did with a clear conscience. Jelas saudara ya. Jadi kalau kita melihat pernyataan Rasul Paulus, jelas sekali bahwa Rasul Paulus itu sampai bisa melayani Tuhan karena pasti dia didoktrin juga sama orang tuanya. Pasti dia juga diajar sama orang tuanya. Pasti paling enggak orang tuanya share tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada yang diberikan oleh orang tuanya. Sehingga dia mengucap syukur kepada Allah yang dia layani dengan hati nurani yang murni. Seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Berarti nenek moyangnya, orang tuanya, kakek neneknya, apalagi di atasnya kakek neneknya, kakek buyut barangkali. Mereka juga melayani dengan hati yang tulus. Sehingga itu menurun juga kepada anaknya. Sehingga dalam hal ini Rasul Paulus mengungkapkan kepada Timotius waktu itu, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, yang tulus. Seperti yang dilakukan nenek moyangku. Sehingga dia juga akhirnya mengingatkan kepada Rasul Paulus, sebab aku ingat akan imanmu yang tulus ikhlas, ya saudara, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu, ya saudara. Karena waktu Timotius mulai pelayanan keluar dari Yerusalem, dia akhirnya menemukan Timotius waktu itu. Dan ada bersama-sama dengan Eunike ya di Berea, ya di Listra dan Berea. Ketemu dengan mereka dan mereka hidup dalam iman. Ini yang luar biasa saudara. Dan inilah yang sedang dalam hari ibu ini kita diingatkan akan hal ini. Jadi khusus untuk ibu-ibu, perhatikan, kita sedang melihat, sedang observe kebenaran firman Tuhan. Aku ingat akan imanmu yang tulus ikhlas. Jadi Paulus pun juga punya iman yang tulus ikhlas. Karena seperti yang nenek moyangnya, yang orang tuanya lakukan juga. Nah sekarang dia melihat juga di dalam diri Timotius, seorang anak muda pada waktu itu, saudara. Iman yang pertama-tama dilihat oleh Paulus hidup di dalam Lois, neneknya. Kemudian dia lihat lagi hidup iman itu di dalam Eunike, mama daripada Timotius. Dan akhirnya dia lihat ada dalam Timotius. Bukankah ini luar biasa saudara? Apa yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, dia akan berbuah dengan sendirinya. Kita memang punya free will, ya, bebas kita untuk memilih. Tapi saya percaya kehidupan orang tua akan menjadi sorotan, panutan bagi anak-anak. Kalau orang tua dia setia, dia tulus, dan anak-anak selalu melihat itu pun juga akan bawa dampak kepada mereka. Tapi kalau orang tua, banyak orang tua dunia berantakan, anak-anaknya berantakan. Dan tidak menutup kemungkinan betapa banyaknya anak-anak hamba Tuhan juga berantakan, saudara. Dan ini satu perjuangan yang sangat-sangat luar biasa sekali. Ya. Tapi memang free will itu tadi, dan selalu kita setan iblis seperti singa mengaum-ngaum, siap untuk menerkam siapa saja yang bisa diterkam, saudara. Kalau bisa jauhlah dari Tuhan. Nah seperti itu ya, tapi saya percaya bahwa setiap kita, apabila kita benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya, tidak mudah, tapi saya yakin, saya percaya bersama dengan Kristus, bersama dengan Roh Kudus, kita mampu. Nothing is impossible with us. Amin. Amin saudara.
Nothing is impossible. Kalau kita manusia kita, ya mungkin nggak mungkin. Tapi bersama Tuhan mungkin kita melakukan apa saja. Dan saya terlalu yakin, saya terlalu percaya akan hal tersebut. Karena itu terjadi juga dalam hidup saya. Dengan kekuatan saya nggak mampu. Tapi dengan kekuatan Roh Tuhan, dengan Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi saya, bagi saudara, kita bisa melakukan apa saja. Ini bahasa iman, saudara. Dan ini yang dengarkan setan iblis kan. Tenang saja. Semua sudah dikalahkan, dipatahkan di atas kayu salib. Dan kuasa itu sekarang diberikan kepada anak-anak Tuhan, kepada orang-orang percaya. Kita harus mengimani benar ini. Sehingga hidup kita tidak jadi bulan-bulanan dunia. Tidak jadi bulan-bulanan orang-orang yang mencoba atau setan iblis yang mengaruhi orang lain untuk memengaruhi kita. Setiap kita hidup benar, kita akan jadi olo-oloan, saudara. Kalau kita benar, kita akan jadi olo-oloan. Kita akan dikritik, kita akan terus dituding dan lain sebagainya. Don't worry about it. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang. Saya sering kali katakan, no, hidup kita ditentukan oleh Tuhan, oleh firman. Dan saya percaya apa yang ditanamkan waktu itu oleh Lois kepada Eunike mengambil itu, ya tanamkan kepada Timotius. Sehingga Timotius akhirnya kita lihat menjadi orang yang berguna, saudara. Lalu kita panjangin nanti dia akhirnya menjadi berkat. Kemana saja, di mana saja, saudara. Seorang anak muda. Tapi itu semua akibat dampak dari apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya. Amin. Kalau Lois, seorang nenek, bisa melakukan itu kepada anaknya Eunike bisa melakukan itu kepada Timotius. Mereka juga manusia biasa. Apakah beda dengan kita? No. Kalau itu bisa, pasti kita bisa. Amin. Sama, saudara. Masalahnya tergantung bagaimana kita masing-masing. Nah, inilah yang sedang kita observe dari segi firman Tuhan. Bagaimana, ya kan? Tapi hendaklah, lompat langsung ke 2 Timotius 3:14, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Waktu itu kan mereka ini, karena Papa Timotius ini orang Yunani, ya mamanya orang Jews. Jadi iman itu tetap tertanam dari kepercayaan daripada orang tuanya. Nah, sehingga kalau kita lihat konteks ini, pasti dia juga mengajarkan firman. Maka dikatakan, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Continue in what you have learned. See? Dia learn, dia juga belajar, dia nggak diam-diam, saudara. Tapi dia juga mempelajari, dia pelajari. And have become convinced of, because you know those from whom you learn it. See? Pasti seorang anak pasti percaya, saudara, dengan apa yang orang tuanya lakukan. Anak itu kan istilahnya, dia itu kan sangat-sangat percaya dengan orang tua, ya. Disuruh dikasih apa pun juga gitu, mangap, ya. Namanya anak, ya kan. Itu orang tua pasti ngasih yang the best. Nggak mungkin anaknya dikasih, minta telur dikasih ular, minta roti dikasih batu. Pasti dia ngasih yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, demikian juga, saudara, kita melihat di sini, ya. Kemudian ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. This is a mother. Ini efek, impact, dampak dari pengaruh seorang ibu. Di mana kita sedang memperingati Mother's Day, kita ingat ibu-ibu kita luar biasa. Mungkin kita baru saja
bagimu segala pujian, bagimu segala kemuliaan. Thank you Jesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia sembahku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta
muliakan namamu, nama di atas segala nama. Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau pencipta langit dan bumi. Kau bertata atas hidup kami, Lord. Jesus. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Buat selamanya kasih setia, selamanya anugerah. Syukur, syukur. Hallelujah, Jesus. Glory to you, God. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. We bless your name. No one greater than you, We bless you. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta Thank you, Jesus. selama-lamanya. Thank you, Lord. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Selama-lamanya. Hallelujah. Give the glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. As we worship you, we praise you, Lord. We lift up your name on high, Lord. You deserve all the glory and the honor, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord, for gathering us this morning in your presence, Lord. As we unite our hearts as one in you, Lord. As brothers and sisters, Lord Jesus. Continue, Lord, to lead us from the beginning to the end. And this is your service, Father. You take over this place, Lord. We humble ourselves before you. And we know, Lord, that you are in this presence, Lord, where you are here with us, Lord Jesus, in this place, Lord. Thank you, Father, for everything you've done. Thank you for dying on the cross for us. Thank you for shedding your blood for us, Lord. Without you, we are nothing. We are lost without you, Lord. Thank you for loving us, Lord. Thank you, Lord, for everything you've done, Lord Jesus. Thank you, Father. We love you, Lord. We honor you, Lord Jesus. We glorify you, Lord. We lift up your name on high, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. We're about to hear your word. Pray for our Father. You equip him, you anoint him, Lord Jesus. Open a new revelation, Lord Jesus. When he speaks, Lord, there is power, there is authority, Lord Jesus. Let your words flow, Lord Jesus, right now in the name of Jesus. That when we hear it, Lord, we will never be the same again, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord.
Thank you, Lord. You are great, you're amazing. You're full of joy, you're full of peace, Lord. Thank you once again, Lord. Thank you for loving us. Thank you, Lord, for dying on the cross for us, Lord. Thank you for shedding your blood for us, Lord Jesus. Thank you, Lord. You're amazing. You are our everything, Lord. You're our God. You are life with us, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Once again, Lord, you deserve the glory. You deserve the honor, Lord. Name above all name, and all who believe says, Amen. Begini Kak. Morning everyone. It's great to see you again in this church, the Church of the Living God. So young people, you can go with your program. But before I forget, Happy Mother's Day. Khusus kepada ibu-ibu ya. Happy Mother's Day. So, karena berhubungan dengan ibu-ibu, ya, because there is a link with the mothers, karena ada hubungan dengan ibu-ibu, maka kita mau coba melihat three things we will observe from a good mother according to the Bible, according to the scripture. Kita akan lihat, ya, we will observe, kita akan lihat bagaimana seorang ibu dalam pandangan Alkitab. Tapi sebelum kita ngomong ke sana, sebenarnya ibu ini kan adalah citra gambar diri daripada Allah itu sendiri. Jadi citra gambar Allah itu ada dalam ibu, ada juga dalam bapak. Jadi sebetulnya ibu adalah gambaran daripada Allah ketika dia memelihara anak-anaknya atau look after the children. Ya. Maka karena hal tersebut untuk menghargai ibu-ibu, sebetulnya ini gerakan dari orang-orang percaya juga mengadakan Mother's Day itu. Kalau saudara lihat mulai awal sekitar tahun 1600-an itu diperingatilah untuk menghormati ibu-ibu yang sangat luar biasa sekali di dalam membesarkan anak-anaknya. Kasih sayang yang luar biasa dari seorang ibu dibanding dengan bapak, kayaknya memang ibu lebih sayang ya. Tapi itulah masing-masing punya porsi berbeda ya. Dan kita akan lihat sebentar. Seorang ibu selalu ingin itu bertobat, ya kan? Atau pertobatan ini mungkin baru dari orang tua kita, tapi nenek kita atau engkong kita atau yang di atas kita mungkin masih belum. Tapi itulah ada kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita, sehingga setelah kita ada di dalam Kristus itu harus kita turunkan kepada generasi-generasi penerus kita. Amin. Ya, ingatlah ya, bahwa dari sejak kecil ini, karena Timotius masih muda, dia dikasih nasihat. Ingatlah. Nasihat itu penting, ya kan. Perkara didengar nggak didengar terserah, kan begitu kan. Tapi orang yang mau mendengar nasihat, katakan orang yang bijaksana, kan begitu. Enggak, jadilah, kata firman Tuhan, jadilah orang yang bijaksana, yang cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Jangan terbalik, saudara. Jangan cepat ngomongnya duluan tapi nggak pakai kebijaksanaan, nggak pakai hikmat. Ya, banyak terjadi seperti itu, ya kan. Bukan cuma di sana, ada sini, situ, sini sama saja, saudara. Ya. Tapi firman Tuhan memang seperti itu. Ya.
Supaya kita cepat nangkep. Orang yang berhemat dia akan tangkap. Tapi dia akan lambat berkata. Ya. Haleluya. Dan saya percaya bahwa kita melihat dari dua hal tadi. Bagaimana seorang ibu, dia ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ibu, anak-anak Zebedeus ini, dia ingin kedua anaknya bisa duduk di tempat yang paling tinggi dalam kerajaan Allah. That is nggak salah ya kan, seorang ibu, saudara. Ya, ibu-ibu di sini pasti juga punya hal yang sama, ingin anak-anaknya mendapatkan tempat yang layak. Ya, pokoknya yang the best lah. Ya, nggak mungkin dah kalau ibu itu masih waras lah istilahnya. Nggak mungkin dia ingin anaknya itu disyukur-syukurin, kalau bisa kamu matilah, kamu melaratlah, kamu apalah gitu, nggak mungkin ya kan. Pasti ingin lihat anaknya sukses, anaknya menjadi orang yang berguna ya. Dan itu pasti keinginan hati seorang ibu, karena lagi saya katakan dari bahwa hati ibu itu juga hati Tuhan. Saudara ingat dalam satu ayat firman Tuhan, Allah katakan begini, meskipun seorang ibu bisa melupakan bayinya, tapi dengarlah, aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Meskipun seorang ibu sampai bisa melupakan bayinya, aku tidak akan pernah melupakan engkau. Ini Tuhan. Ayatnya di mana ya? Saudara cari sendiri. Haleluya. Oke, move on. Seorang ibu juga seorang istri yang baik dan dipercaya oleh suaminya. Tapi masalahnya begini suami saya itu waduh gak pernah menghargai saya, gak pernah. Ngomong begini banyak ibu-ibu yang ketawa lagi. Tapi suami di sini saya percaya baik-baik sih. Ya kan? Yamin ya, baik-baik. Makanya ya ini ketawa terus kan. Ya Pak Lukmanto ya, suami baik-baik kan, diburuskan juga. Tapi nggak tahu kalau di rumah ya. Seorang ibu juga seorang istri yang baik dan dipercaya oleh suaminya, saudara. Ya, a mother is also a good wife and trusted by her husband. Itu loh. Saya percaya kalau seorang istri itu melakukan apa saja tulus ya, gimana pun juga suami itu akan percaya kepada dia. Ya. Kita lihat saudara ya, meskipun ayat ini sering kita tahu ya, tapi bagi ini indah sekali dalam Mother's Day ini. Amsal 3:1-10, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Waduh. Seorang istri itu lebih berharga daripada permata, saudara. Dan siapakah yang mendapatkannya? Ya suami pasti, ya kan? Wife of noble character, who can find? She is worth for more than rubies. Oke, move on. Hati suaminya, nah ini, percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Seorang istri yang digambarkan oleh Alkitab itu, istri yang di dalam Tuhan ya. Jadi kalau belum ya bertobat dulu ya, supaya nanti bisa jadi istri yang seperti ini. Tapi di sini memang nggak ada, semuanya sudah hebat. Her husband has full confidence. Ya. Suaminya ini full confidence. Like nothing of value. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Waduh. Di mana ada istri seperti ini kalau tidak dalam Tuhan? Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Satu kali saudara ya, ini kisah nyata ya. Saya berikan kesaksian kepada saudara betapa dahsyatnya kasih seorang ibu. Ya.
Kisah nyata yang saya alami. Ya. Saya lupa, kira-kira tahun 96, 97 atau 95. Waktu itu ada seorang anak. Dia baru mendarat dari airport. Datang ke gereja. Dan dia tanya, karena saya di gereja itu pagi saudara. Gereja start jam 9:30, saya jam 7, setengah 8 saya sudah di gereja. Sendirian saya. Nah, itu dari airport dia langsung ke gereja. Itu anak. Dia bawa anak 3. Saya baru datang dari Indonesia. Saya ada di airport, dari airport langsung ke sini. Saya ingin ketemu papa saya, Saya tanya, siapa nama papa kamu? Dia sebutkan kepada saya. Kenal ya? Kenal. Kita tunggu, dia sebentar lagi datang. Dia cerita ke saya. Tahu nggak? Saya anak yang ke-7 yang ditinggalkan oleh papa saya ketika mama saya hamil 7 bulan. Kawan. Berarti 27 tahun saya nggak pernah ketemu papa saya. Tapi mama saya mengajar kepada anak-anaknya untuk look after papa. Untuk bisa mengasihi papa. Untuk bisa mencari papa. Mama saya ketika itu hamil 7 bulan ditinggal. Membesarkan anak-anak sendiri. Hidup dari jualan kue. Saudara, saya ingat itu. Luar biasa ini ibu. Dia tidak menanamkan. Dia sudah dikhianati oleh suaminya. Dan tahu saudara, suaminya lari dengan perempuan lain. Punya anak 1. Ada di sini saudara. Saudara kadang tanya sama saya, siapa itu? No, jangan gosip. Saya mau beritahu kepada saudara. 27 tahun ditinggalkan. Dalam keadaan hamil 7 bulan. Bayangkan saudara, anak masih kecil-kecil. Saya waktu dengar itu, come on, this is love. Ini loh love seorang ibu, seorang istri. Makanya dikatakan seorang istri, siapakah yang punya seperti ini? Dahsyat saudara. Seorang istri yang saya yakin, saya percaya, saya nggak ketemu dengan ini istri saudara. Tetapi satu hari saudara, seorang hamba Tuhan ya, kenal baik saya dengan dia. Dia cerita dengan saya, padahal saya nggak pernah tanya dan saya juga nggak tahu. Dia ngomong, Yong, itu loh, tak cerita nih kamu, ini orang Jawa saudara. Dia tinggal di Jakarta, dua pindah saudara. Di gang itu, di belakang rumah itu ada seorang luar biasa sekali. Dia hidupnya itu cuma dari jualan kue di gereja. Dan Tuhan pelihara anak-anaknya kecil-kecil ditinggal sama suaminya. Luar biasa ini ibu. Dan saya nyandak saudara, ini yang diceritain persis saudara. Saya terus ngomong, ini anaknya ini, iya benar. Ya sudah, saya gitu aja, saya nggak panjang-panjangkan. Saya tahu persis bahwa ternyata itu. Dan ini untuk mengajarkan kepada saya juga membuka tentang betapa besarnya kasih itu saudara. Dan singkat cerita saudara, tahu bagaimana? Saya pertemukan saudara. Pak, waduh saudara. Papa mungkin gak tahu sama saya. Waktu Papa tinggalkan saya 7 bulan dalam kandungan Mama Pak. Dan Mama ngajar sama saya supaya Papa, saya cari Papa. Anak-anak juga diajar jangan benci Papa. Supaya mencari Papa dan merawat Papa. Saya mau nangis saudara. This is love. This is love of God. This is a mother. Dan waktu bapaknya dengar itu, dia nangis. Dia peluk anaknya. Dan saudara tahu, dalam 2 bulan, papa ini pulang. Pulang, gak kembali lagi sampai sekarang. Ketemu dengan istrinya, hidup lagi bersama dengan istrinya. Lihat, this is love. Ibu tadi pasti tahu, suaminya kena sambet. Apa itu sambet itu? Kesambet. Sehingga dia terpikat oleh wanita lain. Tapi dia
tidak sekali-kali membencinya, saudara. Dia tahu apa yang dilakukan suaminya itu salah. Tapi with love dia ingin selamatkan suaminya. 27 tahun bukan waktu yang sebentar, saudara. Sampai anak ini jadi anak yang sudah punya anak 3. Dan ketika dengar bahwa papanya ada di Australia, dia cari, saudara. Dan waktu dia ketemu, akhirnya spirit of love, spirit of forgiveness ini ketemu, saudara. Membuat papa ini jatuh, saudara. Anaknya tinggal sama dia, anaknya pulang sama-sama, saudara. Aduh, luar biasa sekali. Dan saya orang yang mempertemukan, saudara. Bagaimana kalau itu umpamanya terjadi dengan istri-istri di sini? Apa yang saudara lakukan? Saya percaya apa yang sudah kita lihat tadi, yang sudah kita observe tadi, seorang istri akan selalu ingat bahwa firman Tuhan itu hidup dalam dirinya. Tuhan memang rencananya seperti itu, ya kan, saudara. Tetapi iblis itu kita tahu pekerjaannya. Dia tidak suka kalau ada roh kesatuan. Ini kita bicara kecil, saudara. Dalam lingkup rumah tangga, rumah tangga akan dipecahkan karena dia iri, saudara. Siapa yang iri? Kita tahu siapa lawan kita, bukan darah dan daging, tapi roh-roh yang gentayangan, saudara, yang bergerak, saudara. Tapi seperti saya katakan tadi, spirit tadi sudah dipatahkan kekuatannya, sudah dikalahkan. Dan kuasa itu diberikan kepada orang-orang percaya. Kasih itu diberikan kepada orang-orang percaya. Supaya orang percaya bisa menjadi the representative of the kingdom of God. Dahsyat, saudara. Dahsyat sekali. Dan itu ada dalam pribadi saudara. Amin. Amin. Haleluya. Saudara tahu, waktu kesaksian ini saya bawa dalam waktu satu KKR, saudara. Dahsyat sekali, saudara. Di Manado waktu itu. Ada Rosa, ada Vina. Tanya mereka. Itu suami istri dipersatukan. Luar biasa, mereka pada maju ke depan. Karena kadang-kadang kita sebagai suami istri kadang-kadang dicoba, saudara, untuk dihancurkan dalam rumah tangga ini. Supaya pisah dengan anak-anak dan lain sebagainya. That is happen. Ini bicara skup kecil dalam keluarga. Besarnya lagi dalam gereja Tuhan. Namanya spirit of love ini harus selalu ada. Spirit of forgiveness harus selalu ada. Sehingga kita tidak melihat kekurangan. Kekurangan istri kita, kekurangan suami kita, kekurangan orang tua kita, kekurangan mertua kita, kekurangan anak-anak kita, dan lain sebagainya. Tapi kita lihat rencana Tuhan yang besar dalam hidup ini. Amin. Move on. Langsung saya lompat ke ayat 26, saudara. Istri, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. See? She speak with wisdom and faithful instruction is on her tongue. Seperti tadi itu. Meskipun dia sudah ditinggalkan, meskipun dia sudah dikhianati, tapi dari mulutnya keluar hikmat dan pengajaran yang lemah lembut. Sehingga anak tidak jadi membenci kepada papanya. Tetapi ada kerinduan. Papa, pulanglah. Mama sedang menunggu engkau. Kakak-kakakku sedang menunggu engkau. Papa, pulanglah. This is the heart of the father. Saya katakan tadi bahwa ibu adalah representatif, adalah gambar, image daripada Allah itu sendiri. Father juga gambar dari Allah itu sendiri.
Istri mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Luar biasa, saudara. Istri tidak gampang, saudara. Jadi istri tidak gampang. Benar gak ibu-ibu, istri-istri? Tidak gampang. Ada banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Tapi ada penghiburan sendiri ketika melihat anak-anaknya bangun menyebutnya mama. Waduh, bahagia hatinya, saudara. Pula suaminya memuji-muji dia. Waduh, haleluya. Kayak Victor selalu pagi hari muji Devi. Haleluya. Amin. Amin, Davi. Banyak wanita telah berbuat baik, lihat. Tapi engkau melebihi mereka semua. Amin. Many women do noble things, but you are better than all the others. Ini, saudara. Tapi banyak ada yang di Indonesia yang dipuji orang lain. Tapi di sini tidak. Sini suami baik-baik semua. Amin. Makanya istri, lihatlah kepada suamimu, pandanglah kepada suami yang selalu memuji engkau. Terakhir, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan itu dipuji-puji, saudara. Amin. Haleluya. Benar, ya kan? Kemolekan adalah bohong. Ya. Sekarang saudara saya lihat, waduh, di Indonesia itu orang dari jelek, saudara. Waduh, dikasih nggak tahu apa, wih, jadi berubah, saudara. Pertama separuh ini, waduh, wih, berubah. Habis itu yang sini, yang ini berubah. Tapi begitu make upnya dicopot, ya jadi jelek lagi. Makanya dikatakan kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tapi takut akan Tuhan, itu, saudara. Berbahagialah kita istri-istri yang takut akan Tuhan. Karena pujian itu datang dengan sendirinya. Nggak usah apa, saudara, nampang, nggak usah pakai sosial media supaya dipuji, ya kan? Waduh, dan lain sebagainya. Takutlah akan Tuhan, pujian itu akan datang dengan sendirinya. Amin. Itu hal, saudara, 3 hal yang sudah bisa kita observe dari the three things that we learn about a good mother. Menurut pandangan, menurut Bible, menurut the scriptures. 3 things that we learn about a good mother. Seorang ibu selalu ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Seorang ibu akan mengajarkan takut akan Tuhan dan kebenaran kepada anak-anaknya. Seorang ibu juga seorang istri yang baik dan dipercaya oleh suaminya. Haleluya. Mari, musician, singer. Kasih lemah lembut, kasih sungguh lemah lembut. Kita nyanyikan lagu ini, saudara. Ajarilah kami Tuhan akan kasih-Mu. Karena Tuhan kita adalah kasih adanya. Dia ingin setiap kita juga penuh dengan kasih.
Mari panggil berdiri, Pak. Pasti lemah lembut. Oh, haleluya. Pasti menghati. Kasih-Mu Lemah lembut. kasih-Mu Kasih-Mu Tuhan. nyanyi dengan hati yang tulus. Bilang kami ini saling mengasihi. Nyanyi dari dasar hati yang dalam, saudara. Ajarilah Dan izinkan Roh Kudus mulai saling menjamah mengampuni. setiap kita. Ajarilah kami ini Just open your heart kasih-Mu ya Tuhan. and let the Holy Spirit touch you. Kudus tiada Let His love touch you. kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti mengampuni. Kasih-Mu Lemah lembut. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sementara musik mengalun dengan pelan, saudara, mari kita hadapkan diri kita kepada Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana dengan suami dan istri pada pagi hari ini. Ingat, saudara, jangan mengingat kesalahan, kekeliruan. Tuhan, kesalahan kita begitu segunung. Tuhan wipe out, Tuhan ampuni begitu saja. Sebagai suami, sebagai istri memang tidak sempurna. We are not perfect. Tapi Yesus sudah mati bagi ketidaksempurnaan kita. Supaya kita yang tidak sempurna dalam kasih, dalam pengampunan, dalam menjadi representative of God. Tuhan sudah menyempurnakan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini, marilah kita buka hati kita sekali lagi, saudara. Biarlah di hari Mother's Day ini yang sedang dirayakan, kita ingat bahwa Tuhan ciptakan kita. God create us with a will and purpose, and we are the image of God. Tuhan mempersatukan kita. Ketika Tuhan Yesus berdoa, Bapa, aku berdoa untuk mereka supaya mereka menjadi satu seperti kita. Engkau dan aku adalah satu. Sehingga waktu mereka bersatu, kita ada dalam mereka dan mereka ada dalam kita.
biasa, saudara. Saya tidak pernah mengundang kalau tidak Tuhan gerakkan untuk berdoa, saudara. Kalau ada di antara kita pagi ini tersentuh oleh firman Tuhan dan ingin membenahi diri dalam hal keteladanan mungkin bagi seorang ibu atau sebagai seorang suami mungkin, dimana kalau kita melihat bagaimana Paulus, dia katakan nenek moyangnya yang begitu luar biasa hidup dalam ketulusan dalam melayani Tuhan. Kalau barangkali ada di antara kita, saudara bijak maju ke depan dan saya akan berdoa secara khusus, saudara. Saudara, kita tutup mata semua, jangan lihat kanan kiri, hadapkan dirimu di hadapan Tuhan. Kalau kita kekurangan kasih, ingat seorang ibu tadi yang ditinggal oleh suaminya selama 27 tahun dalam keadaan hamil 7 bulan. Bagaimana kasih itu begitu hidup. Itu gambaran daripada Allah itu sendiri ada dalam diri ibu itu. Kalau ada mungkin di antara kita ingin memperbarui relationship kita, bukan saja kepada Tuhan tapi juga kepada sesama dalam family atau sama teman yang merasa tidak mampu mungkin. Tapi pagi ini firman Tuhan berbicara kuat sekali. Saudara boleh maju ke depan dan saya akan berdoa, saudara. Tidak ada yang ingin didoakan, saya minta selfie untuk bisa berdoa. Saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu
terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Kalau Engkau telah mengingatkan kami, mengajarkan kami Tuhan. Apa artinya Tuhan menjadi istri, menjadi a good mother Lord Jesus. Dan pada pagi hari ini Tuhan, sekali lagi kami Tuhan, apabila kami merayakan Mother's Day Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap keluarga Tuhan, that you have brought us together, that you have brought the husband and the wife together, that you have blessed us Lord with our children Lord Jesus, and we are so grateful Lord Jesus. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih buat kasih-Mu yang melimpah-limpah Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, to bless the mothers Lord Jesus, to bless each family Lord Jesus, persatukan setiap keluarga Tuhan di dalam satu kasih Tuhan, di dalam satu iman, di dalam satu roh Tuhan. Supaya Tuhan ada roh takut akan Engkau di dalam setiap keluarga Tuhan. Dan setiap keluarga akan diberkati, and we will see our children to grow up Lord Jesus in fear of you, to have faith in you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang baik Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu melimpah di dalam setiap hati kami Tuhan, Engkau memampukan kami Tuhan, untuk kami menjalani setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami juga berdoa untuk Papi Tuhan, terus Tuhan berikan kekuatan Tuhan, wisdom dan keteguhan hati Tuhan untuk Papi terus bisa melayani-Mu, untuk share apa yang ada di dalam hati-Mu pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami sekali lagi berdoa Tuhan untuk setiap every mom, for every wife this morning Lord Jesus. Pour out your spirit, pour out your peace, your love and joy in our hearts Lord Jesus. That we can bring good influence Lord wherever we are Lord Jesus, whether it's in the family or at workplace Lord Jesus. We pray Lord that you will use us Lord Jesus as your instruments Lord Jesus, and put your hearts in our hearts Lord Jesus. Thank you Lord Jesus once again. Thank you Lord Jesus. You are amazing, you are great Lord. Thank you that you have chosen us. Thank you Lord Jesus that you have called us to be your children. Thank you Father, thank you Lord Jesus that you have poured your hearts, that you have put your love in each of us Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami ingin memberi Tuhan, kami ingin memberi dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan Engkau sudah begitu baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, all glory and honor belongs to you Lord Jesus. And we return this, all glory Lord Jesus. You are amazing, you are great Lord Jesus. And we pray in the name of Jesus, in the name of Hallelujah, Amen. Acara dari Sunday School mungkin. Terima kasih untuk persembahan saudara. Mungkin sebentar ada anak-anak Sunday School, and after finish the service, don't go home. We have lunch together. Kita makan siang sama-sama, saudara. Minggu depan, seperti biasa, kita ibadah masih di sini sampai selama bulan Mei. Ya.
Sabar dulu saudara. Good morning, church. How is everyone? Just want to take this opportunity to thank all the mothers today. Obviously, we are celebrating Mother's Day. I just want to say we appreciate you, we love you, we thank you. Thank you for praying for us. Thank you for taking care of us. We wouldn't be here without you. I would like to invite the Sunday school kids, and I think we're doing it one by one. So once we call you, please come forward. We'll take a photo, and then we'll end it with a group photo as well. Okay. Who's taking the photos? Crystal? Alrighty. If I could, we'll just do it one by one. So maybe we'll start with the young ones. So Cora, Bryson, please come to the front and invite Mum as well. Happy Mother's Day. I don't know. I think it's just photo. Huh? Oh, I'll get out of the way. Bryson, you want to say anything to Mum? That's okay. Alright. Joseph, you're up next. Jaden, Angel. Where's your mum? She's behind you. Joseph, you want to say anything to Mum? Happy Mother's Day. Jaden, I wish my mom the best luck. alright. Ethan, you can go next. Eli. Ethan.
Ethan, I think you should say something to your mom. Thank you for giving birth to me. Thank you for taking care of me. I love mommy so much. And she always cooks for me. Caitlin, you wanna come up? Oh, and Kenneth. Caitlin, you wanna say something to mom? I love you, Mom. All right. Next up, where is it? Oh, Nora and Avril. Nora, do you want to say something to mom? Happy Mother's Day. Avril? Happy Mother's Day. All right. Leah. Oh, Leah. Leah and your brothers and sisters, Eva. Awesome. Eva, you want to say anything to mom? Thank you for giving a roof over our heads. Thank you for food and water. Thank you for giving us everything. Thank you. And Caitlin, you want to invite mom to the front? Kaylee, you want to say anything to mom? Thank you for everything. Thank you. Valerie, Andy, you're up next. Invite mom to the stage. Don't be shy. Say anything to mom? Mother's Day. Happy Mother's Day. You guys, awesome. And look at you guys at the back there, the Triple M. Good job.
love you. Happy Mother's Day. Why are you crying? I love you, Mom. Happy Mother's Day. Give her a hug, Matt. Come on, man. All right. Christopher, you're up next. And you can invite your brother if you want, Nathan. Nathan, you want to say a few words? Happy Mother's Day, Mum. Love you, and thanks for being there for us. Happy Mother's Day, Mom. I love you. Thank you for giving me birth. Thanks, guys. Nicole, you want to come up next? Nicole, you want to say something to Mum? Happy Mother's Day, Mommy. Love you. Thank you. All right, Sammy, come on down. Wait, Sammy, where's your mom? I think she's there. Sammy, you want to say something to your mom? What? Something to your mom. Happy Mother's Day, Mom. I love you. Thank you for everything you've done for me. Thank you. And next up we have Chupat and her mom. Next generation. Chupat, you want to say something? I love you, Mom. Thank you for take care. Thank you, Mom, udah take care anak-anak. Yeah, Roy. Siapa? Uncle D. Yeah, happy Mother's Day. Thank you. Chivina, you want to give one to Oma? Chivina, you want to say anything? Well, it is a special day today, Mother's Day,
and I have the best mum in the world. I just wanted to quickly say today in Sunday school we were teaching the kids Deuteronomy 5 verse 16 about, God's commandment, honor your mother and father. And that's what God commanded us. And it's one of the commandments that has a promise that all will go well. And I really believe that because, I feel like I honored my mom enough. Well enough, the best that I can. I hope that I've done the best that I can to always honor you, Mom. You're the best mom, honestly the best mom in the world, and I couldn't be more blessed to have you as my mom. And and I feel like God's promise came to life, is true, and amen. Giovanni and Kaylin, welcome back. Next up, we have Shidina. Thank you. Okay, I think that's everyone. If I could ask and invite all the mothers to come to the front, we'll take a group photo and Oppa will pray for you as well. So, all the mums, please come to the front. Oh, one more. Liz, one more Liz, please come to the front. We have a present for you. Thank you. Okay, all the mothers, please come to the front. We'll take a group photo and pray for you as well. Happy Mother's Day. Thank you. All mothers, please come up. Semua ibu-ibu bisa maju ke depan. All mothers, please come up. Semua ibu, silakan maju ke depan. Agak mundur. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersama keluargaku
ibu-ibu nggak kelihatan, ada yang sakit saudara beberapa. Kita yang lainnya mari kita bangkit berdiri. Let's stand up please. Kita nyanyikan satu lagu bersama keluargaku melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu. Mari nyanyi sama-sama. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Dalam satu kasih, dengan bersehati, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Oh yes Lord. bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku kami datang Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Oke, nyanyi lagi mulai dari awal. Kami datang Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, Mengasihi-Mu Tuhan. Forever love you God. mengasihi-Mu bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Keluargaku melayani Tuhan. As for me and my house, we will serve you, Lord. Oh, haleluya, haleluya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. bagi kami Engkau segalanya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Give Him glory. Give Him praise. Yes Lord, You are everything in our life. Engkau segalanya dalam hidup ini Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh melihat ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kami semua dipersatukan dalam kasih Tuhan. Kami yang tadinya tidak saling mengenal, we don't know each other before Lord, but in You we are one in Christ. And let the Spirit be life in every one of us. Kiranya roh-Mu, roh yang mempersatukan itu
hidup dalam setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Sehingga setiap apa yang sudah Engkau plan, setiap rencanamu, tidak ada yang gagal. Karena Engkau sudah membawa semuanya di atas kayu salib Tuhan. Through your power of resurrection will unite us. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersama-sama pagi hari ini berdoa, kita angkat tangan kita, bapak-bapak, anak-anak. We pray for all mothers. Kami berdoa untuk setiap ibu-ibu Tuhan. Kami tahu betapa jerih lelah, jerih payah mereka semua. Tapi kami juga bersyukur karena ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya juga sedang menjalankan firman-Mu supaya kami berkembang biak, supaya kami memenuhi bumi dan menaklukkannya. Firman-Mu iya dan jadi kepada setiap generasi anak-anak, cucu-cucu kami semua. Dan memberkati ibu-ibu Tuhan, khususnya ibu-ibu pada hari ibu ini mengingatkan kami belajar tentang kebenaran firman-Mu pagi hari ini. We observe about your word, the truth of your word about a good mother. Terima kasih di depan kami ibu-ibu yang baik, ibu-ibu yang sudah melahirkan anak-anak, yang sudah berkarya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai mereka, berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan, usaha, bahkan finansial mereka Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan biarlah berhasil demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga ingat akan saudara kami yang masih Tuhan sakit di rumah. Kami ingat Ibu Muilian, Ibu Mufi yang juga sedang sakit Tuhan. Dan juga saudara kami yang tidak sempat hadir, yang berhalangan, yang mungkin bepergian juga Tuhan. Kami berdoa untuk mereka semua, para ibu, supaya mereka juga Tuhan senantiasa bisa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan untuk kami semua, to every one of us, all fathers, juga anak-anak semua Tuhan, biarlah apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup ini jadilah sesuai dengan rencana Tuhan. Supaya kami bapak-bapak juga bisa Tuhan membesarkan anak-anak, membantu ibu-ibu untuk bisa mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan berpisah. There is a meal, and I pray for the meal, and every hand who made everything for that meal. Bless everyone, bless every hands. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mengadakan makanan yang sebentar kami nikmati Tuhan. Biarlah kami bersuka cita dengan yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Kami mau belajar seperti gereja mula-mula, di mana setiap pertemuan mereka selalu saling membagikan, saling sharing makanan yang ada. Karena kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa di negara ini Tuhan. Kami juga ingat akan saudara kami di mana saja Tuhan, yang mereka mungkin sedang menghadapi meja kosong, tidak ada makanan Tuhan. Kami ingat akan mereka semua Tuhan, khususnya pada mereka yang berharap kepadamu, para hamba-Mu, janda, yatim, piatu, fakir, miskin, semua Tuhan yang mereka sedang berharap kepadamu. Biarlah mereka pun juga mendapatkan berkat dari Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kita angkat tangan kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, marilah kita tinggalkan sebentar ruangan ini. Pulanglah dan bawalah segala apa yang dijanjikan oleh Allah Bapa. Damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang terus akan menuntun kita, memimpin kita, melindungi kita dan menyertai kita mulai dari siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menyebut kita semua. Terpuji-puji bagi Dia, Allah yang besar, Raja yang perkasa, Tuhan Sang Pencipta bumi, laut dan segala isinya. Untuk itu pulanglah, diberkatilah dalam setiap rumah tanggamu, diberkati dalam setiap
hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, dan apa saja yang kau kerjakan berhasil demi kemuliaan nama sama-sama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Happy Mother's Day.